kami akan melakukan coaching terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 pendidikan guru penggerak Kabupaten Kolaka bersama rekan saya Yasni SPD. Kemudian, saya Megawati SPD. Demikian dari kami, terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadek. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Kadek sendiri bagaimana? Baik, Bu. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, Bu, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Ibu ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama, Bu, saya akan menanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching, apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat coaching pada hari ini? Pak, pada saat coaching nanti ini ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Pada saat coaching, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensinya Pak, yang secara spesifik ya Pak, yang ingin saya kembangkan adalah tentunya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee, terus yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga coachee dengan secara mengalir bercerita tentang masalahnya. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Bu ya, indikator bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching pada hari ini? Harapan saya Pak pada saat coaching ini hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dan mengatasi masalah coaching saya, Pak. Demikian mungkin Bu ya, observasi pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coaching. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Yasni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yas? Alhamdulillah sehat Bu Mega. Nah, hari ini kan kita akan melakukan coaching ya Bu. Ya. Kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dengan kegiatan coaching ini? Ya, tentunya saya berharap dari permasalahan saya yang ingin saya sampaikan ini saya mendapat pencerahan, motivasi dan solusi. Kalau Bu Yasni sendiri ya, kira-kira bisa tidak diceritakan apa sih yang mengganggu Bu Yasni selama ini, yang menurut Bu Yasni itu adalah masalah Bu Yasni? Ya, jadi begini Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa keteteran dengan tugas pokok saya yang ada di kelas dengan tugas tambahan yang saya sebagai bendahara dan ados di sekolah. Kira-kira apa yang menyebabkan itu Bu? Apakah ini baru pertama kali Bu Yasni ada tugas tambahan atau sudah sebelum-sebelumnya sudah ada tugas tambahan? Kok bisa keteteran seperti ini ya Bu? Ya, jadi jujur Bu, kalau bendahara itu tugas tambahan itu saya sudah sekitar 1 tahun lebih Bu, tapi saya merasa keteteran ini baru akhir-akhir ini Bu, karena kenapa? LPJ dan sebagainya itu saya sering abaikan karena ada tugas-tugas yang lain harus saya selesaikan. Ya, misalnya di ini kan sementara MPLS baru-baru ini MPLS. Jadi di mana yang tugas saya yang seharusnya mengerjakan LPJ itu saya gunakan untuk kegiatan tersebut, MPLS, membuat roster dan sebagainya. Iya. Jadi tugas tambahan Ibu seperti yang Ibu tadi katakan adalah sebagai bendahara
bendahara dana BOS. Mana bendahara dana BOS adalah tentunya LPJ yang mengurus siswa baru kegiatan MPLS. Kira-kira nih dari Bu Yasni sendiri ada tidak upaya-upaya yang Bu Yasni bisa lakukan dan akan lakukan nantinya supaya antara tugas pokok dan tugas tambahan ini satu pun tidak ada yang keteteran? Tentu kalau upaya-upaya Bu yang saya lakukan itu sebelumnya sudah baik. Nah, mungkin hanya akhir-akhir ini ya, karena upaya-upaya yang dulu saya ambil itu biasanya saya mengerjakan tugas tambahan saya, misalkan menyusun LPJ atau membuat atas itu saya kerjakan sebelum judulnya atau sebelum diminta oleh atasan. Ya, jadi upaya-upaya itu mungkin berkaitan dengan kekonsistenan saya terkait dengan tugas tambahan saya dengan tugas pokok saya. Nah, betul Bu, dalam menjalankan tugas itu memang konsisten itu harus kita ya Bu, karena bagaimanapun kalau kita tidak konsisten, bagaimanapun rencana kita itu akan keteteran juga ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi? Kalau berkaitan dengan rencana mungkin tidak bisa ditunda-tunda ya, nanti secepatnya Bu, karena hal demikian tidak bisa ditunda tentunya, karena ini berkaitan dengan orang banyak, mengenai LPJ itu berkaitan dengan sekolah, kemudian peserta didik juga tidak boleh dibiarkan dia tidak belajar karena kasihan peserta didik kita. Iya. Nah, kita kan di akhir sesi ini Bu, dalam kegiatan coaching ini, setelah Bu Yasni dan saya tadi berbincang nih, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu dapat dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasakan bersyukur, senang karena dapat bicarakan, dapat mengeluarkan unek-unek yang menjadi pikiran saya selama ini. Ya, Iya. Saya juga terima kasih ya Bu Yasni sudah mau meluangkan waktunya dan berbicara, berbagi dengan saya. Saya doakan semoga kegiatan-kegiatan Bu Yasni bisa berjalan semuanya dengan lancar, tanpa ada yang dikorbankan ya ke depannya. Kalau begitu kita tutup sesi ini ya Bu. Ya, assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Pak Kadek. Bagaimana kabar setelah melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah masih dengan penuh semangat nih Pak sampai akhir. Masih sehat ya Bu? Iya. Iya. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yasni Bu ya? Iya betul Pak, dengan Ibu Yasni tadi. Iya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Pada saat proses coaching tadi ya Pak dengan Bu Yasni, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yang mana itu alur tirta itu yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, sehingga bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Pak. Iya. Kemudian menurut penilaian saya Bu, Iya. Sebagai supervisor, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat berjalan dengan baik ya. Kemudian proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian coach sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coach tadi sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Kemudian pertanyaan terakhir yang mungkin Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kemudian hari saat melakukan coaching Pak, yaitu kompetensi dengan cara memahami prosesitas, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi di kemudian hari Pak. Oh ya, oke baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Ya. Demikian pasca observasi kita pada hari ini.